Sejarah perjalanan hidup Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah secara sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab justru mengumumkan rencana hijrahnya secara terbuka di hadapan kaum Quraisy. Kaum Quraisy mendapatkan kerugian yang luar biasa besar, karena Hamzah bin Abdul Muthalib yang disusul Umar bin Khattab menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, mereka tidak menurunkan gangguan, rintangan, penganiayaan, maupun permusuhan terhadap Islam. Mereka bahkan kian sengit dan keras melakukan permusuhan. Kaum Quraisy memang tidak berani sama sekali mengganggu Umar bin Khattab. Mereka terpaksa membiarkan Umar bin Khattab beribadah, dan bahkan mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam langsung di hadapan mereka sendiri. Mereka tak berani melakukan tindakan seperti yang biasa mereka lakukan terhadap pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kepada Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka sangat takut berhadapan dengan Al-Faruq yang perkasa lagi gampang marah itu, serta paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternama selaku jagoan Quraisy tersebut. Hingga kemudian kaum Quraisy mendengar rencana rahasia kaum muslimin untuk berhijrah ke Yatsrib tanpa mereka ketahui sebelumnya. 12 penduduk Yatsrib telah datang dan berbayat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah. Tahun berikutnya datang lagi penduduk Yatsrib yang lebih banyak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbayat. 75 orang jumlah mereka. Islam ternyata dapat diterima masyarakat Yatsrib. Karena mereka telah terbiasa mendengar ajaran-ajaran yang berhubungan dengan agama. Mereka mengerti masalah ketuhanan, malaikat, kenabian, wahyu atau firman Tuhan, akhirat, pahala, surga dan neraka, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agama. Mereka dapat merasakan kebenaran ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pernah mendengar masalah tersebut dalam kitab-kitab suci kaum Yahudi yang tinggal berdekatan dengan mereka. Mereka sanggup memberikan perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Mekah, jika mereka berkenan pindah ke Yatsrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan kehendaknya untuk berhijrah. Sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yatsrib sebagai saudara-saudara bagimu, dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu, dan rencana berhijrah itu akhirnya didengar kaum Quraisy. Kaum Quraisy sangat khawatir jika rencana hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ke Yatsrib itu terwujud. Jika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian meluas diterima masyarakat Yatsrib hingga kekuatan kaum muslimin meningkat. Kaum Quraisy khawatir mereka akan mengganggu kafilah dagang kaum Quraisy yang melewati Yatsrib menuju Syam. Perdagangan adalah mata pencaharian utama kaum Quraisy. Terganggunya perdagangan bagi masyarakat Quraisy adalah malapetaka besar bagi mereka. Maka, rencana berhijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ke Yatsrib harus mereka cegah sekuat tenaga. Para pembesar Quraisy mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk menggagalkan rencana berhijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin ke Yatsrib. Satu kesepakatan pun akhirnya tercetus dalam pertemuan itu, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy telah menunjuk pemuda-pemuda yang masing-masing mewakili setiap kabilah dalam kaum Quraisy untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Jika mereka berhasil membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pembunuhan tersebut dapat disebutkan dilakukan secara bersama-sama oleh orang Quraisy. Bani Hashim dan Bani Muttalib akan sulit meminta pertanggungan jawab atas pembunuhan tersebut, karena dilakukan oleh semua wakil kaum Quraisy. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana keji itu tidak terwujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditemani Abu Bakar berhasil lolos dari kepungan para pemuda Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang sempat bersembunyi di Gua Sur, akhirnya tiba dengan selamat di Quba dan selanjutnya menuju Yatsrib. Yatsrib pun kemudian berubah namanya menjadi Madinah,
setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam di sana. Jika kaum muslimin terpaksa harus sembunyi-sembunyi, rahasia, dan takut-takut ketika berhijrah, tidak begitu halnya dengan Umar bin Khattab ketika hendak berhijrah. Umar bin Khattab membawa pedangnya menuju Ka'bah. Ia melaksanakan sholat terlebih dahulu. Selesai sholat, Umar bin Khattab dengan suaranya yang lantang, mengumumkan rencana kepergiannya. Wahai sekalian orang Quraisy, aku akan berhijrah ke Yatsrib. Jika ada salah seorang di antara kalian yang ingin mencegah kepergianku, biarkan ia keluar. Aku yakin, ibunya akan segera berurai air mata, menumpahkan tangisnya atas hidupnya. Sebuah tantangan yang luar biasa berani, Umar tidak pilih-pilih dalam menantang. Siapapun juga dari kaum Quraisy, bisa saja Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Umayyah bin Khalaf, Khalid bin Walid, atau siapapun juga ditantangnya. Semuanya tanpa terkecuali. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka bergabung dan mengeroyok Umar bin Khattab ketika ia tengah sendirian, baik ketika ia di dekat Ka'bah itu, atau juga dalam perjalanannya kemudian. Namun, tetap juga kaum Quraisy tidak berani menerima tantangan Umar bin Khattab. Baik Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Umayyah bin Khalaf, Khalid bin Walid, atau siapapun juga dari kaum Quraisy memilih untuk tidak melayani tantangan Umar bin Khattab. Mereka tak ingin ibu mereka akan menangisi kematian mereka, karena berani menerima tantangan Umar bin Khattab. Mereka benar-benar takut dengan kegarangan Umar bin Khattab. Maka, Umar bin Khattab pun berhijrah secara terbuka. Secara terang-terangan. Dengan sikap tenang, seperti hendak melakukan perjalanan ke Syam atau ke Yaman yang biasa ia lakukan, Umar meninggalkan Mekah. Ia terus menuju arah utara menuju Yatsrib untuk bersatu dengan kaum muslimin, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat dicintainya itu. Thank you for watching. Nantikan kisah selanjutnya pada video berikutnya.